Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat para ikhwan rahimakumullah. Sekarang bertepatan bulan Dzulhijjah. Kalau di manaqib masalah amalnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang jadi dasarnya itu benar, pantang, bohong. Diterangkan begitu. Jadi kesimpulannya, belajar benar, jangan sampai bohong. Jadi kita belajar dzikir, baca la ilaha illallah. Intinya sih supaya benar. Benar dan tidak bohong itu tentu saja hubungannya dengan hati. Tapi kalau hatinya sudah bagus, maka disebut Gusti. Gusti artinya bagusnya hati, maksudnya gitu. Kalau hatinya sudah bagus, insya Allah perbuatannya benar, ucapannya enggak bakal bisa bohong, karena sesuai dengan hati nuraninya. Makanya baca la ilaha illallah. Waktu baca illallah dipusatkan, dipukulkan getarannya di bawah susu. Karena secara keilmuan bahwa tempatnya hati itu di bawah susu kiri. Sebelum mengenal lafaz la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, orang Jawa nyebutnya bukan Allah, malahan nyebutnya Gusti zaman dulu tuh. Makanya bacaannya juga bukan la ilaha illallah, itu bacaannya nang ning nung ning Gusti. Nah, kalau titik-titiknya sih sama. Nang dari bawah pusar, nang terus tengah dada terus sampai kening, sampai ubun-ubun, bacaannya apa? Nang ning sini di atas susu kanan, terus nung di bawah susu kanan, ning di atas susu kiri, terus di sini Gusti, nang ning nung ning Gusti, kan gitu. Nang ning nung ning Gusti. Jadi intinya untuk melebur diri, mengosongkan diri. Nah, Gusti dipusatkan di mana? Di tempat kolbun itu, di bawah susu kiri, dirasakan getarannya tuh. Nang ning nung ning Gusti. Ada nang ning nung ning gung, kan gitu. Nang ning nung ning gung, atau nang ning nung ning nong nang nong neng gung. Nah, itu bacaannya begitu. Bedanya apa? Ucapannya isi sama sebenarnya. Ning berubah hening, neng tuh. Heneng kan gitu, nung belajar manunggal. Nah, itu orang Jawa. Kalau masalah nyembahnya sama, ibadahnya sama, ibadahnya ke Gusti. Maka sampai sekarang juga orang Jawa mah kalau nyebut Allah itu depannya tetap Gustinya nggak bisa hilang, Gusti Allah sebutannya itu. Itu orang Jawa. Kalau daerah Arab, daerah sana mah nggak disebut Gusti itu. Jadi nang ning nung ning Gusti. Nah, kalau baca gitu dosa enggak? Ya siapa yang ngelarang sebenarnya itu. Tapi tujuannya Gusti itu siapa ya? Gustinya ke Allah, orang Jawa mah. Jadi ucapan apa saja, kalau dibarengi sadar ingat ke yang Maha Pencipta, ya ujung-ujungnya nanti timbul kebaikan. Kalau energi namanya energi yang positif. Huruf apa bae model hono coro kodo toso wolo podo joyo monggo botongo, kan gitu. Huruf yang jumlahnya apa? 20. Satu huruf aja kalau kita mengucapkannya dengan sadar ingat kepada Allah. Yang pertama kan huruf H contohnya.
kita ucapkan ha 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 ha, tapi sadar ke Gusti yang Maha Pencipta, yang Maha Agung, ya timbul energi yang namanya energi kebaikan, positif bahasa itunya tuh. Maka orang sini mah huruf H juga bisa menjadi 8 ucapan. Cara mengucapkannya ada 8. Kalau di sana mah bahasa Arab mah cuma 2, ada ha, hi, hu. Tuh. Tapi kalau orang Jawa ha, hi, hu, he, ho, he, ho, he. Jadi vokalnya banyak di Jawa mah. Yang namanya juga ada macam-macam, ada he, ada 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 3 itu cara mengucapkannya he itu. Ada o, ada o-nya juga ada 2. Jadi semuanya itu jumlahnya 8. Maka kalau kita mengucapkannya benar, sadar ucapan ha dari bawah pusar kemaluan terus ha bagian depan ucapan ha kening sampai ubun-ubun. Nah, terus hi dirasakan di bawah susu kanan di situ. Kalau bahasa Arab nama latifatus khofi. Ha, hi, hu, he di atas susu kiri, terus ha, hi, hu, he, ho. Ho-nya di hati, ho. Walaupun ucapannya cuma begitu, tapi kalau dibarengi sadar ke Gusti, ya berpengaruh timbul kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau baik kembali kepada diri kita kebaikannya. Jadi kita mengucapkan apa saja itu nanti ucapan itu bukan ke sana tapi kembali kepada diri. Jadi kita ucap ha, hi, hu, he, ho, he diucapkan di ini tenggorokan atau kerongkongan tenggorokan sini di leher ini. Bagian ho diucapkan di perut, he tulang bagian terakhir he itu ha, hi, hu, he, ho, he getaran dirasakan loh he. Kalau bahasa itu namanya latifah kolab, halusnya seluruh badan. Jadi sewaktu kita mengucapkan he itu getaran dirasakan seluruh badan kita lebur gitu dengan ucapan he tadi melebur. Jadi yang namanya ha, hi, hu. Kalau bahasa sini ha itu harap. Harap apa? Yang punya kehendak lah, harap mengharap gitu. Ha, hadap tadi yang dahulu. Hi itu hirup. Kalau bahasa sini hirup itu apa? Hidup ya. Hu, hurip. Itu juga ada maknanya antara hurip dan hirup. Ada beda walaupun maknanya artinya hidup. Di sini pertama juga namanya hidup, harap juga hidup. Cuma maknanya beda antara hurip jeung hirup. Nah, kita masuk napas nih. Namanya apa? Hirup. Tuh, berarti diri kita ini yang kelihatan ini disebutnya hidupnya disebut hirup. Kalau keluar napas tetap hidup di alam barza tapi namanya bukan hirup tapi hurip. Jadi kalau hurip mah tidak kelihatan oleh mata begini. Gitu. Nah, kalau kita jabarkan huruf 1 aja huruf H ini dalam bahasa Jawa itu ha, hi, hu ada maknanya, hi ada maknanya, he ada artinya itu. Makanya jumlahnya 5, sifat 20 jumlahnya berapa? 20 itu. Sifat 20 jari kita juga tangan kaki ada berapa? Ada 20. Ngambilnya dari situ. Jadi sebelum datang tulisan Arab, orang Jawa mah sudah ada istilah tulisan Hono Coroko. Bahkan kalau orang Jawa, Hono Corokonya itu bisa jadi tolak bala, doa keselamatan. Caranya dibalik, jadi nanti kejelekan energi yang negatif itu keluar bahasa itunya. Sebagai wirid orang Jawa itu zaman dulu. Ono coroko dodo sawolo podo joyoyo monggo botongo. Nah terus dibalik ngoto bogomo nyoyo jodo polowo sotodo korojono ho gitu.
Tapi karena kitanya yakin, ya bermanfaat. Jadi segala sesuatu amalan apapun, biasanya ada balasannya didasari dengan keyakinan. Hatinya yang bagus, terus yakin. Yang nama Allah sendiri juga sebenarnya lafaz Allah. Itu dulu mah belum disebut, itu kan bahasa Arab. Bisa jadi darinya ilahun, ilahun kemasukan alif lam, jadi ucapannya Allah. Orang Jawa mengucapkannya beda. Kalau orang Ibrani, bahasa Ibrani mungkin lafadznya beda cara mengucapkannya itu. Jadi yang namanya Allah itu bukan ucapan Allah, bukan lafadz Allah sebenarnya itu. Nah, kalau yang namanya Allah tuh sebenarnya menurut saya yang bodoh ini ya sebenarnya isim domir itu. Isim domir lafadz Allah itu. Jadi kata ganti dat yang maha hidup, yang maha agung gitu. Disebutnya secara bahasa Arab sebutnya lafadznya Allah, gantinya itu. Tuh, justru itu. Jadi kalau kita baca Allah itu bukan ucapan, bukan tulisan. Tapi di balik itu yang punya nama, seperti itu hanya domir cara mengucapkan supaya mudah. Maka ada keterangan Nabi Adam melihat tulisan di atas pintu surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya bagi yang anak muda kan gitu, apa sudah ada tulisan Arab zaman dulu kan gitu? Yang nggak tahu saya sampai ke sono gitunya. Percaya silakan nggak apa-apa. Yang namanya tulisan itu sebenarnya bukan kodim asal baru. Kalau sudah bentuk tulisan itu, yang namanya tulisan itu tetap merupakan budaya. Yang namanya tulisan itu sebenarnya itu. Yang namanya tul kan bahasa sini tulis, lis berarti lisan. Tulisan yang di itu namanya itu. Tulisan. Jadi orang Jawa punya tulisan, orang Cina punya, orang Arab punya. Kalau orang Arab mah nulisnya itu ya dari mana? Dari kanan ke kiri. Kalau orang Arab, kalau orang Cina mah dari atas ke bawah. Gitu. Hono Coroko beda lagi gitu. Nah, kalau tulisan Latinnya dari kiri ke kanan, nah, ada maknanya sebenarnya itu. Jadi yang jelas intinya suara apa saja, ucapan apa saja, yang jadi isi itu adalah keyakinan sebenarnya. Isinya apa? Yakin tidak kita ke Gusti Allah itu. Biarpun kita baca ya Latif sampai ribuan. Tapi kalau hatinya kitanya nggak percaya kedat yang maha suci, yang maha lembut, ya kurang pengaruh, kurang manfaat. Tuh. Jadi kalau sudah mencapai tingkat hakikat mah ulah nyalakan ke pengajaran batur. Semua ajaran apa saja itu intinya sih isinya sama, tujuannya ke Gusti. Nah, orang Jawa menyebutnya Gusti. Nabi Musa, Nabi Adam pernah nggak nyebut nama Allah? Maksud ucapan lafaz Allah. Kan Nabi Adam bahasa Arab bukan? Gitu. Nah, silakan itu nanya ke yang ahlinya gitu ya. Jangankan Nabi Adam. Nabi zaman Nabi Musa saja itu bukan nyebut lafaz Allah zaman Nabi Musa itu. Tulisannya apa? YHWH. Memang kalau bahasa Ibrani itu nggak ada itu dari konsonan semua hurufnya tuh huruf hidup apa namanya tuh huruf itu semua. Nggak ada vokalnya bahasa itunya tuh. Tapi kan otomatis bisa baca zaman dulu mah gitu. Bacanya apa? Makanya saya nggak bahas sampai ke sono. Ya, jadi yang namanya ucapan mah apa saja, yang penting keyakinannya, niatnya. Gitu. Contoh tulisan alif lam lam ha. Ha ini adalah bagian dari lafaz Allah. Bisa kita baca hu-nya kan berarti kan bahasa itu ropak, berarti ropak kan di atas gitunya. Kalau kita baca ha ya sebenarnya sama di gimana pun aja yang namanya ha itu makna
ha, hi, hu, he, ho, ho, hoi. Maknanya apa? Hidup sebenarnya tuh. Makanya ada tulisan namanya air kan lambangnya apa? H2O. Tuh. Hanya hidrogen, O-nya tuh oksigen gitu ya, 2. Jadi kalau kita mengucapkan ha, diakhiri apa? Diakhiri dengan ha lagi. Jadi hanya 2. Atau kita ho. Nah ini berpengaruh. Walaupun api juga kalau digabungkan api terus tengahnya apa? Jadinya apa? Jadinya air gitu bahasa itunya tuh. Air itu apa? Sumber kehidupan. Makanya kalau kita baca ya latif juga huruf nidahnya tuh supaya hidup ada bisa ya getarannya dirasakan ada hanya itu. Memang tidak disebut. Ya kalau kita memanggil orang kan mesti ada hanya atau he atau hai kita gitu atau hi bahasa itunya tuh ya atau he hi bahasa Inggris tuh pakai huruf h kan. Sama kita memanggil Gusti Allah bahasa itunya manggil Gusti. Kalau kita baca ya latif hanya dibaca enggak ya latif ya latif. Kalau secara ilmu nahwu kan nggak ada huruf hanya secara ilmu qiraat juga ya kan. Tapi kalau secara rasa ya latif enakan mana kira-kira dengan rasa itu ada hanya apa tidak ada hanya. Kalau ada hanya hidup rasa getaran terasa tuh dari bacanya ya dirasakan ya. Jadi huruf apa saja kalau bertemu dengan huruf aha itu terasa kembali kepada diri kita nanti itu. Nah terakhir huruf Jawa akhirnya apa? Eng ya. Kita baca na, ni, nu, ni, no, ne, no, ne. Bisa na, ni, nu. Nanti ada pengaruh hidup itu. Nah kalau untuk istilah getaran diakhiri dengan eng tuh. Awalnya huruf H, akhirnya eng. Maka orang Jawa mah hong, heng, kan ada maknanya itu. Jadi kalau kita kaji semua itu ada maksud dan tujuan sebenarnya. Seperti nang, ning, nung, ning, nung. Ada maknanya itu sebenarnya. Nang, ning, nung, ning, nung, neng, nong, neng. Nang artinya apa? Tenang, ning, hening. Jadi ada maknanya sebenarnya itu. Makanya bacaan nang ning nung ning Gusti, nang ning nung ning Gusti. Tapi bacaan sambil konsentrasi ingat ke Gusti insya Allah. Kan banyak itu zaman dulu bisa moksa. Moksa itu apa? Bahasa itunya kan moksa gitu, lenyap atau fana bahasa itunya ya. Ada juga dengan baca supaya kita bisa moksa bahasa itunya ya. Dengan bacaan sirullah dengan tirakat tertentu datullah sifatullah kan gitu bisa mencapai tingkat begitu. Atau ada tambahan yahudatullah yahu sifatullah yahu sirullah yahu nurullah yahu wujudullah yahu hakullah yahu asmaullah yahu af'alullah. Ucapan begitu cuma bedanya ada yang istilah batinnya diikut sertakan cuma ada juga cuma ucapannya saja. Jadi kalau kita sirullah berarti lebur diri kita dengan sirullah dirasakannya itu. Datullah berarti diri kita lebur dengan datullah itu. Diri kitanya lebur. Sifatullah dirasakan bahwa diri kita lebur dengan sifat Allah. Ada juga bacaan ya khofi ya lutfi adrikni bi lutfikal khofi. Nah sewaktu kita baca ya khofi ya lutfi adrikni bi lutfikal khofi itu diri kita itu lebur dengan kelembutan Allah dan kasih sayang Allah dirasakan kelemburan ini. Kalau hanya cuma bacaan lisan saja ya kurang pengaruhnya itu. Makanya kita sudah ikut bertahun-tahun menjalankan amalan talqin dzikir, jalankan ternyata nggak ngerti makrifat kan gitu. Kenapa? Dzikirnya tidak dirasakan, tidak diikut sertakan gustinya itu, bagusnya hatinya itu. Para ikhwan. Makanya
bacaan apa saja, yang penting kita tuh yakin istilahnya tuh. Maka ada ajaran Jawa, ada ajaran Sunda, semua itu sama, tidak mungkin asal muasal bukan dari Gusti. Semua juga dari Gusti, cuma jalannya beda-beda. Makanya dalam hal tarekat mah ulah nyalakan ke pengajaran batur, jangan menyalahkan ajaran yang lain. Karena kitanya belum memahami. Para ikhwan, sementara segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.